ayat suci ini di atas konstitusi. Tidak boleh konstitusi menista ayat suci. Ada hal prinsipal yang perlu disampaikan, dan ini satu sejarah baru menurut saya, karena sepanjang saya kurang lebih dari 35 tahun sebagai advokat tidak mengalami hal yang seperti ini. Ini luar biasa, blessing ya, tentu karena izin Allah ya, nggak boleh kita kebanggaan diri sendiri. Ini saya lihat contoh surat dari Mahkamah Agung, tentu tingkatannya pengadilan tinggi DKI, khususnya CQ di sini PN Jakarta Barat. Poin pentingnya di sini adalah kalimat ini, ya nanti ente silakan di close up, tapi intinya adalah bahwa Jakarta Barat tidak pernah menerima permohonan dari Bea Cukai dalam kasus Kapling 98 di Tomang yang kami hadapi, kurang lebih 20 rumah, yang 30 rumah seenak jidatnya aja main dieksekusi. Ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah mengeluarkan ada untuk mengeksekusi. Perintah untuk eksekusi itu tidak ada. Artinya waktu itu dia mengeksekusi secara ilegal. Di samping ilegal, dia telah merampok barang-barang warga yang main dirampas, dibawa-bawa begitu saja, bahkan dilempar ke tempat mana kita tidak tahu. Ya, itu satu perampasan hak rakyat. Bayangkan dilakukan oleh aparat yang ngaku dari Bea Cukai. Saya kritik, hei Sri Mulyani, kau Menteri Keuangan, di bawah kau inilah Dirjen Bea Cukai ini. Udah tempat korup, kau selundupan kau selamatin, kau ambil lagi uang rakyat, kau ambil lagi hak rakyat dalam pengertian propertinya. Ini kurang ajar, Sri Mulyani. Kamu ini menteri, ya, harus punya etika yang baik buat rakyat. Harusnya rakyat disejahterakan, tapi kamu urusannya rakyat jadi susah begini. Dan ini sudah lama, dari tahun berapa sih? Saya dari tahun 72. Dari tahun 72 coba. Nah, saya membela dari 5 tahun lalu ya. 2019 saya mulai bela. Dan progresnya sangat bagus ya, sampai akhirnya dapat surat dari pengadilan ini. Artinya apa? Tidak bermaksud mengambil alih dalam pengertian penegakan hukum. Surat ini menunjukkan bukti kuat bahwa kemarin Bea Cukai itu ilegal, Bea Cukai itu merampok haknya rakyat, Bea Cukai itu zolim, menjolimi rakyat, dan kamu menteri harus tanggung jawab. Ya, jangan sampai dapat lagi Dirjen Bea Cukai. Jangan sampai rakyat marah. Kau ingat kalau rakyat marah tuh nggak ada yang bisa marah, nggak ada. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Apalagi hak-haknya dirampas. Nah, oleh karena itu saran saya, tidak bermaksud sok jago. Mari kita berperan melalui fungsi-fungsi kita. Anda fungsinya eksekutif, maka berfungsilah mensejahterakan rakyat. Jangan menindas rakyat. Saya fungsinya advokat, saya membela ketika rakyat dijolimi. Oleh karena itu, nggak usah terlalu panjang, nanti yang lain. Nah, satu contoh ini, coba lihat nih. Ini korban sampai apa yang patah tuh? Nggak patah, lebih ke saraf. Saraf punggungnya itu sampai dioperasi, maksudnya dirawat juga. Ya kan jadi biaya sendiri, apa sendiri, dan juga hampir lumpuh. Bayangkan lawyer nggak dibayar karena bela kita rakyat. Sajak untuk Egy Sujana oleh Bang Hariman Siregar. Egy Sujana, dokter yang bijak,
pengolahan sumber daya, ilmunya tak terkalahkan. Lulusan IPB tahun 2004, prestasinya gemilang. Namun jalan hidupnya tidak hanya di bidang akademis yang terjal. Sebagai pejuang kemasyarakatan, dia berdiri teguh, membela hak-hak orang banyak dengan semangat yang tak pernah surut. Sebagai pengacara, dia memperjuangkan keadilan, membela yang lemah dan melawan yang zalim. Egy Sujana, sosok yang inspiratif. Pengabdiannya kepada masyarakat tidak pernah berhenti. Semoga perjuangannya selalu mendapatkan ridho dan namanya selalu dikenang sebagai pejuang yang tangguh. Markas Indimo, Jumat 7 Februari 2025. Segala puji dan puja hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta, tak tertandingi, tak terkalahkan. Allah maha absolut, distinct dan unik, tak ada yang mampu membandingkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia, yang mana Allah ingatkan bahwa Malikinas, Ilahinas, rajanya manusia, bahkan Tuhan seluruh manusia. Oleh karena itu, dengan segala hormat, jangan ada bicara-bicara di sana, weh. Ayun. Kalau mau ngobrol sebelah sana. Jadi dalam kesempatan ini tolong dengan hormat, karena kita sedang mengupayakan tegaknya ajaran Islam berupa wahyu-wahyu Allah yang sangat jelas dan tegas bahwa Allah adalah rajanya manusia, Allah adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Tetapi ada saja orang yang berani menentangnya. Makanya disebut orang-orang kafir, karena menentang. Kalau kafirnya sembunyi-sembunyi, itulah kemunafikan. Kalau terang-terangan keluar, namanya murtad. Nah, saudara-saudara, dalam konteks berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dari kurang lebih 285 juta, setidaknya 235 juta adalah beragama Islam. Maka dengan demikian, kesedihan tersendiri di samping kegembiraan jumlah yang begitu banyak. Kesedihannya adalah menurut penelitian Monash University, Melbourne University, Australia, 73% dari umat Islam yang 230 jutaan tadi itu tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Persoalan seriusnya, kalau tidak bisa baca Quran, bagaimana memahami ajaran Islam yang begitu universal, dasar dan berlogika dari Al-Quran? Kalau tidak sholat, bagaimana tercegah keji dan mungkar? Inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Oleh karena itu, background nilai-nilai dasar yang harusnya berlaku di Indonesia tidak ada yang perhatikan. Kalau dihitung dari tahun 1945, mulai kita merdeka
17 Agustus 45 hingga hari ini sudah 79 tahun lebih. Nanti 2025 bulan Agustus 80 tahun Indonesia merdeka. Namun nothing kemerdekaan itu sendiri, merdeka atau tidak ada dampaknya untuk tegaknya agama Allah. Hingga hari ini hukum Islam dalam konteks pidana, dalam konteks tata negara, dalam konteks hubungan internasional tidak berlaku. Pertanyaan seriusnya, untuk apa sholat Jumat tiap Jumat diingatkan ittaqullah atau haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Walaupun dia si muslim, Arbi kalau nggak sholat dia tidak muslim gitu. Oleh karena itulah saudara-saudara, tidak ada kebencian pada siapapun, tidak ada sarkasme. Saya hanya memformulasikan ajaran Islam dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Catatan saya, sudah 8 kali presiden berganti sejak 1945, tepatnya 1955, pemilu pertama. Berganti ada Perdana Menteri dan lain sebagainya, kembali lagi presidensial. Tapi poinnya adalah 8 orang berganti menjadi presiden. Ribuan anggota DPR berganti sejak 55. Sekarang sekali periode 500-an lebih. Berapa per 5 tahun sekali itu. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tetapi adanya presiden tersebut, yang 8 orang itu hingga hari ini, dari Soekarno sampai dengan Prabowo, dan ribuan anggota DPR yang banyak juga yang sudah mati, adanya mereka dengan mereka tidak ada, sama saja, nothing, karena tidak berperan, tidak berkualitas menegakkan hukum-hukum Allah. Berat pertanggungjawabannya. Untuk itulah tidak bermaksud jauh lebih baik dari kalian, tidak bermaksud saya lebih suci, lebih beragama, tidak. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya advokat saja. Tapi boleh dong saya menghimbau untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang bertakwa kepada Allah, agar kita dapat keberkahan dari langit dan bumi. Untuk itulah perintah Allah amat sangat jelas dalam surat Al-Hajj ayat 41, jungto surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 73. Setidaknya ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah sebagai pemimpin, orang-orang yang Allah berikan kedudukan, mau ketua RT kah sampai ke presiden, menteri, DPR dan lain sebagainya, itu kedudukan yang Allah kasih. Dan orang yang punya kedudukan spesifik Allah sebut sebagai pemimpin bagi kaumnya. Sebagai pemimpin, perintah Allah dalam ayat itu, 2 ayat itu ada 5 poin. 1, berbuatlah selalu banyak kebaikan-kebaikan. Yang kedua, berlakulah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Ketiga, bayar zakat. Keempat, untuk amar ma'ruf. Kelima, nahi mungkar. Keenam, jangan musyrik. 6 poin itulah dari 2 ayat ini. Pertanyaan seriusnya, sudah 79 tahun merdeka, sudah 8 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR berganti. Mana pemerintah Indonesia yang memperhatikan sholat rakyatnya? Mau sholat nggak sholat sebodoh teing, mau ke masjid nggak ke masjid sebodoh teing, mau bisa ngaji nggak bisa mengaji, don't care. Kalian tidak pernah memberi petunjuk kepada rakyatnya untuk
jaga sholatnya, bayar zakatnya, dan berbuat baiklah tetap terhadap sesama, dan juga jangan musyrik. Yang ada justru didesain, dimunculkan yang disebut terorisme, radikalisme, dengan stigma-stigma politik identitas. Hingga hari ini bahkan sistem pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, sebelah sini ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, UIN sekarang, jurusan akhirat, yang ini tadi jurusan dunia. Terpisahlah kehidupan dunia dan akhirat. Inilah konsep sekularisme, dan kita bayar kepada rejim laknatullah ini. Sistem pendidikannya, anak didik kita dibuat sekuler, dibuat jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah pun bayar. Kurang ajar. Oleh karena itulah kegeraman saya sebagai pemimpin untuk membela ulama dan aktivis. Saya nyatakan nota protes kepada pemerintahan yang ada sekarang dikaitan dengan perilaku Presiden mantan Joko Widodo yang telah 2 periode dilaluinya dengan penuh kebohongan dan segala macam bentuk tipu menipu, membuat sumpah-sumpahnya menjadi tameng untuk menipu. Ini dijelaskan di surat ke-16 An-Nahl ayatnya 92 dengan istilah yang sangat cerdas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang namanya nakodot. Nakodot itu seperti perempuan yang memintal benang, sudah rapi, sudah bagus disulam, sudah bagus ditenun, dicabut lagi, diurai lagi, sampai berantakan, acak adut tak karuan. Apa contohnya? Ibu kota Jakarta sudah bagus, sudah tinggal ditingkatkan, sudah lebih dari 400 tahun umurnya. Jakarta diurai, dibubarkan, dipindah ke IKN tanpa AMDAL. Ini si nakodot inilah adalah Joko Widodo, dan sumpahnya 2 tameng untuk menipu. Pasal 9 UUD 45 menyebut, demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah, pakai Al-Quran di belakangnya. Tapi faktanya penipu. SMK saja, siapa yang bisa jelaskan mobil Indonesia itu? Dengan bangga di televisi kita lihat Joko Widodo mengatakan telah 6.000 yang mesan dan seterusnya dan seterusnya. Buyback Indosat, prat, nggak di buyback lagi. Waktu itu oleh Megawati dijual 5 triliun. Kini sudah ratusan triliun keuntungannya saja. Kenapa tidak di buyback? Impor gula, impor beras, segala macam bentuk impor yang ada, janjinya tidak akan ada impor. Juga dolar yang bisa dikendalikan, janjinya sampai hari ini sudah 16 ribuan. Hutang luar negerinya kurang lebih 20.000 triliun. Gabungan hutang pemerintah, hutang swasta, hutang BUMN. Yang dibebani siapa? Rakyat. Lewat apa? Pajak. Sampai ini aja minum makannya 12%. Rumah SHM, motor punya STNK BPKB, nama kita sendiri kok dipajakin? Padahal saya dokter, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB tahun 2004, sudah 21 tahun lalu. Sebelumnya saya di Jerman, di Berlin Universität, Technische Universität. Jadi saya mengerti emas, laut, kelapa sawit.
3 komoditas saja. 1 batu bara, 2 kelapa sawit, 3 nikel, nilainya 5.500 triliun. Bandingkan dengan APBN, cuma kurang lebih 3.000-an triliun. Pernah cuma 2.400 triliun. Katakanlah sekarang 3.500 triliun. Masih ada 2.000 triliun kelebihan dalam konteks APBN. Kenapa hutang? Kenapa ditimpe juga rakyat dengan pajaknya? Ini rejim laknatullah ini. Sri Mulyani, kau Menteri Keuangan ngerti betul ini. Tapi kelakuan kau kayak apa itu? Jadi oleh karena itu, kejahatan yang sangat luar biasa inilah, dan korupsinya diteliti oleh OCCRP yang berpusat di Nederland, di Den Haag. Luar biasa. Nomor 2 sedunia. Memalukan bangsa Indonesia. Inilah akibat perilaku nakodot. Sumpahnya untuk nipu, sudah rapi dipintal, dicabut-cabutin lagi. Undang-undang juga begitu, dengan Omnibus Law dan lain sebagainya. Dan lebih fokus, ijazah palsunya. Confirm secara ilmu hukum. Saya melalui 3 tahapan. Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, dengan konteks sebagai tindak pidana. Karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh polisi di Mabes Polri, tapi diadilinya di Solo. Sementara TKP-nya di Malang, Jawa Timur. Ini juga keanehan tersendiri, kok diadilinya di Solo gitu loh. Dia pikir kita takut kalau di Solo kampung Jokowi kita jamani. Tiap minggu saya datang. Dan saya buktikan Jokowi tidak punya ijazahnya, baik SD, SMP, SMA, apalagi universitas. Jadi rakyat jangan salah, bukan cuma UGM. SD, SMP, SMA-nya itu masalah ijazahnya. Hasil penelitian Bambang Tri dalam bukunya Undercover, Jokowi Undercover. Yang kedua, ini fakta, bukan hoak. Karena itulah ketika tuduhan dari jaksa pasal 14, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tidak terbukti di pengadilan. Tidak ada bentuk heboh, tidak ada bentuk fitnah, tidak ada hoak. Maka pertanyaan seriusnya, kenapa Hakim PN tuntutan jaksa yang 10 tahun tetap diputus menjadi 6 tahun oleh Hakim Majelis yang di Solo? Catat kalian, ada catatan saya. Siapa nama-nama kalian itu? Sekarang memang saya tidak bisa buat apa-apa, tapi tercatat dengan baik secara ilmu hukum. Someday kita berkuasa, kau adili lagi. Kau zalim. Kalau kau udah meninggal, ku adili absensia. Karena kau membuat rakyat menjadi menderita. Kau bela Jokowi, padahal tidak ada ijazahnya. Jaksa-jaksa yang nuntut, kalau kalian masih hidup, saya tangkap. Kalau saya dimungkinkan oleh Allah jadi jaksa agung. Bukannya saya sesumbar, tapi ini niat. Kalau kesampaian ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada urusannya sama gua. Oleh karena itulah, dalam perspektif ilmu hukum, ini bukan kegiatan politik, ini murni hukum. Sudah saya tuntut 3 tahun lalu, jauh sebelum Pilpres, jauh sebelum genjang-ganjing politik, saya sudah gugat Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, fokus ke UGM. Anda harus bertanggung jawab. Someday saya datang nanti ke UGM. Jangan kabur kalian. Rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kau bertanggung jawab menipu-nipu itu. Karena bagus sekali, gampang dibongkar. Mestinya ada lab krim. Di lab krim itu laboratorium kriminal dari Mabes Polri. Mana ijazah yang asli, mana yang diduga palsu. Di lab krim
Itu baru ilmiah. Jelaskan di pengadilan, bukan di podcast. Saya udah tantang di pengadilan, 3 kali pengadilan. Nggak datang kalian. Termasuk DPR saya gugat juga. Karena DPR disfungsional. Harusnya mengawasi jalannya pemerintahan, tapi pemerintahannya tidak diawasi. Tidak pernah berani panggil si Jokowi sebagai presiden. Bahkan lebih aneh lagi, Mahkamah Konstitusi, hakim si Arif Hidayat, pernah rektor Semarang tuh Undip, sebagai salah satu hakim senior di Mahkamah Konstitusi. Ketika Jokowi harus dihadiri, dia berpendapat tidak perlu, karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Tidak elok dipanggil kepala negara, di sidang dipertanyakan sana sini. Arif Hidayat, apa argumentasimu? Kok nggak ngerti ada pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Soal pajak rame sampai sekarang nggak selesai. Ada urusan apa dengan pajak, saudara? Saudara, 82% APBN negara Indonesia itu didapat dari pajak. Kok bisa 82%? Gila betul. Kan kita punya tambang. Tambang kita banyak, ada timah, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak sawit, ada minyak saudara, minyak bumi dan segala macam. Kemana itu semuanya? Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%? Itu berarti negara kita tidak sehat. Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Selamat malam, judul yang kami angkat malam hari ini di Catatan Demokrasi, berani poligami, berani nggak poligami, dan siap-siap kena sanksi. Karena ini kembali mencuat, isunya sih sebenarnya klasik dan juga sensitif, tapi mencuat karena adanya Pergub nomor 2 tahun 2025 yang ditandatangani oleh penjabat Gubernur Jakarta, mengatur bagaimana poligami itu bisa diterapkan ASN dengan syarat yang relatif ketat. Bahkan gubernur terpilih dengan keras mengatakan, kalau Anda poligami siap-siap nanti akan dipecat. Luar biasa ini yang selalu hadir di Catatan Demokrasi ya, sudah lama tak melihat. Akhirnya. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Bang Egy. Bang Egy kalau tema-tema sensitif pasti kami undang Bang. Insya Allah sehat. Best. Bestnya apa nih? Bang Egy Sujana. Setuju atau tidak kita bahas nanti ya. Biasa ya? pakai kacamata hitam, malam hari ini enggak. Dilepas Maria ya. Apakah hanya laki-laki yang menuntut bahwa kenikmatan seksual, kesehatan, keturunan itu kan juga keinginan perempuan. Jadi ketika laki-laki yang tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki dalam Pergub 2 tahun 2025, apakah lalu juga perempuan bisa poliandri? Kan nggak ada yang memikirkan mengenai kepentingan seksualitas dari seorang kaum perempuan gitu ya. Bang Egy ditanggapi dulu, Bang Egy Sujana. Ditanggapi dulu Bang, diskriminatif di luar logika, di luar nurul bahasa Bang sekarang. Mbak, maksudnya nolak Pergub itu apa dasarnya? Karena Pergub itu kan justru mengkondisikan untuk tidak ada poligami, itu bagaimana? Pemahaman Mbak gimana? Itu kan mengatur tentang poligami.
poligami dan mempromosikan. Oke, kalian boleh ANS untuk poligami, tapi ini loh syarat-syaratnya. Jadi malah mendorong. Jadi sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan itu ya monggo silakan poligami. Padahal saya tadi menjelaskan ini hanya level pergub. Dan itu kan menurut tata aturan perundang-undangan ada undang-undang yang justru harus kita ambil sebagai dasar tolak ukur ada pasal 1 ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan itu lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ditanggapi dulu Bang Egy. Ya. Ini menambahkan juga nih. Itu Kita dengarkan dulu ya, Pak. Ditahan dulu ya. Baik, kondisional objektif tersebut menolak. Tidak perlu pergub tersebut. Begitu ya. Logikanya harus mengerti struktur hukum. Hukum yang berlaku di negeri kita tertinggi itu Pancasila UUD 45. Kemudian TAP MPR. Kemudian undang-undang. Kemudian PP dan sampai pergub. Enggak, iya, oleh ini dengar dulu lah. Boleh pakai mic, Pak. Jelasin Boleh pakai tadi mic, saya Pak. dengar. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sampai undang-undang dasar, kita udah hukum positif. Hukum positif terkait perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Itu yang menjadi acuan kita. Bukan TAP MPR, bukan Undang-Undang Dasar, itu kejauhan. Sangat kejauhan. Udah paham, makanya saya ingin kasih paham Ibunda atau Mbak atau siapa. Ratna mesti ngerti struktur. Saya kan bicara juga tata aturan, pergub itu di bawah undang-undang itu loh. Nah. Jadi kita nggak usah kejauhan sampai TAP MPR itu nggak ada hubungannya gitu Pak. Undang-undang di bawah apa? Di bawah undang-undang dasar. Nggak boleh lupa logika itu. Nah, dalam konteks itu. Undang-undang perkawinan itu hukum positif, jadi kita nggak usah jauh, itu yang ditegakkan. Hukum positif. Nggak, tapi untuk perkawinan ada undang-undang yang dipakai. Itu nggak sampai ke jangan ditanggapi dulu dong. Ini kan logika. Enggak, tapi Anda berpikir bahwa saya itu nggak tahu aturan seperti atau aturan perundang-undangan. Memang nggak tahu. Kalau tapi Anda salah. Anda tidak tahu. Tidak mengerti. Kayak pidana. Kita ngomong misalnya ya. Kita ngomong pidana. Nggak usah jauh-jauh undang dasar. Jelasin, dia nggak mau dengar. Kita bicara KUHP gitu loh. Kita bicara hukum positif. Iya. Poinnya, Bung Egy. Hukum positif yang kita bicarakan. Saya menerangkan tentang struktur hukum yang hukum positif. Arti positif itu yang diberlakukan saat ini. Exactly, masih berlaku, existing. Itu Pancasila UUD 45. The best dalam konteks dasar. Dalam berlaku berbangsa dan bernegara. Bawahnya ada undang-undang. Namanya undang-undang organik. Salah satunya undang-undang dari tentang perkawinan tahun 74. Poin pentingnya adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan Maha Esa itu dalam konteks undang-undang? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka karena ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 1 jungto pasal ayat 2-nya dari 29 ayat 1 dan ayat 2, kemudian diterangkan lagi di pasal 5 ayat 1, terangkan lagi di pasal 20 dan 21 UUD 45 bahwa yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah, dan Allah itu punya hukum namanya hukum Islam. Hukum Islam itu mengatur poligami. Surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Kalau tidak mengurangi hormat ya, kalau Anda beriman kepada Al-Quran, ayat suci ini di atas konstitusi. Tidak boleh konstitusi menista ayat suci. Saudara-saudara, kepentingan saya ke DPR adalah tahun 2022 kami pernah gugat DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di dalam konteks ini DPR satu pun tidak ada yang bicara, nggak ada yang datang. Tapi Puan Maharani buat tanda tangan surat kuasa kepada Biro Hukum atau apa gitu loh. Kan mestinya yang datang tuh minimal Komisi 3 gitu loh. Waktu itu tahun 2022.
Ya. Tapi itikat baik Puan kita hargai, bikin surat kuasa. Ketimbang Jokowi nggak pernah bikin surat kuasa. Terakhir kemarin. Dia bikin terakhir karena udah rame. udah nggak ada gunanya. Hakimnya udah dibuang. Dan dia juga ngutus Oto nggak bawa juga ijazah aslinya. Iya. Ya Oto, kalau memang kau ada, kau wakil menteri sekarang, bawa ijazah aslinya, jelaskan di pengadilan. Kalau kau nggak bisa lakukan, kau telah memberi keterangan palsu juga. Kau bilang di pengadilan katanya asli. Nah, sekarang buktikan. Nah, mungkin ini dia zaman bisa digital ini nggak bisa bohong gitu loh. Jejaknya jelas sekali gitu. Dan gini bang. Bentar dulu, ya apa? Jadi pengacara ketika digugat mau tergugat, dia selalu nih klien kita minta. Misalnya dia bilang ini sertifikat punya saya, pasti kita lihat aslinya. Hanya Oto pernah ngeliat nggak? Iya. Kan harus pegang itu, paling nggak buat konsinyasi. Ya ente kan rekan tuh, dia Peradi, ente KI, gimana? Ya bukan rekan. Apa tuh? Itu yang kita gugat dulu, dia hancur. Sekarang kabarnya udah 7 atau 8 itu pecah. Ya nggak tahu lah. Oke, lanjut. Katanya mau single bar saya dengar. Ya. Saudara-saudara, jadi ke DPR, tadi sudah diungkap oleh DHL bahwa fungsi DPR itu salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Nah pertanyaan serius ini. Satu pun anggota DPR sejak zaman periode Jokowi Presiden 10 tahun nggak ada satupun yang berani bicara tentang ijazah palsunya Jokowi. Nggak ada satupun, nggak ada. Jangan-jangan banyak yang palsu juga Bang dalam. Berarti anggota DPR juga banyak yang palsu, dugaannya begitulah. Jangan-jangan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara DPR, saya mau uji juga nih Habibur Rahman. Adik saya waktu di advokat, ya kan, di akta, ya kan, advokat cinta tanah air atau apa tuh, seingat saya itu. Kemudian juga di Gerindra, saya pernah bela Prabowo sebagai lawyer Prabowo, 2 kali presiden, 2014-2019 saya lawyernya sampai masuk penjara bela beliau. Nah sekarang dia ketua Komisi 3. Saya datang ke sini resmi, prosedural, bikin surat, kalian lagi reses, kapan undang kita? Resmi. Jadi terus kalau kita nanggu seminggu ini nggak ada, Anda udah meleot juga lah. Berarti udah masuk angin, nggak mampu, ngapain lu jadi wakil rakyat? Ya, nggak ada gunanya wakil rakyat. Karena tidak fungsional membela aspirasi rakyat. Kan ini rumah DPR, rumah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Anda wakilnya saya ini rakyat sekarang ini. Tapi kenapa kok rakyat nggak dianggap? Yang berdaulat rakyat. Oleh karena itu tidak bermaksud provokasi. Undangan dari Komisi 3 kapan? Karena mau kesini aja susahnya minta ampun, mau masuk aja nggak boleh. Ya? Dia selesai reses 20 Januari Bang. 2020. Kalau selesainya katanya 20 Januari, ya 21-nya kita udah diterima dong. Misalnya begitu. Proaktif ya. Komisi 3. Ibu Puan juga kalau bisa berani sebagai ketua DPR terima kita. Anda pernah nantang dulu kalau siapa yang punya bukti bawa. Bukti kita segepok banyak lah. Ya, ada putusan pengadilan negeri. Ya, ada putusan pengadilan tinggi, ada putusan kasasi. Ada. Ini semuanya tidak pernah menceritakan atau menemukan atau memastikan adanya ijazah Jokowi. Nah, kalau dekan tadi UGM Fakultas Kehutanan dan rektornya berani menyebut iya, padahal fotonya beda, fotonya Hari Mulyono itu, ya. Anda harus buktikan secara lab crime ya. Anda harus datang ke pengadilan atau ke sini ke DPR sebagai lembaga politik, ya, untuk minta pertanggungjawabannya, ya. Mengapa demikian? Termasuk rektornya dulu, Sisu Pratikno itu, ya. Jangan menghilang kalian. Ya, oleh karena itu dengan hormat. Tolong DPR, gunakan fungsi Anda mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau kalian diam saja, kalian khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalian sudah disumpah demi Allah untuk menjabat jabatan DPR Anda. Presiden juga sudah disumpah sesuai pasal 9 UUD 45. Demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, jalankanlah undang-undang sebaik-baiknya. Kami ini prosedural, kami ini pakai pendekatan hukum, kami tidak bikin kerusuhan, kami betul-betul penegakan hukum. Advokat, polisi, jaksa, hakim itu adalah penegak hukum. Kami di sini berfungsi tim pembela ulama dan aktivis adalah
sebagai yang namanya advokat penegak. Satu lagi yang terakhir, kami senang Prabowo membuat amnesti terhadap orang-orang yang kena pidana dikaitkan dengan penghinaan kepada presiden. Dengan hormat, saya punya klien 2, Bambang Tri dan Gus Nur. Harusnya kalau memang amnesti, nggak ada lagi prosedur lain, namanya amnesti. Mesti keluar minggu ini juga, Gus Nur dan Bambang Tri harus dikeluarkan dari penjara. Karena itu bagian. Jangan keluar. Dia bulan April keluar dia. Kalau nggak ada gunanya amnesti, itu omdo aja, omon-omon juga. Saya kritik Prabowo kalau begitu. Di mana amnesti Anda di-ignore, diabaikan? Padahal kata Menteri Hukum saya dengar, dengan amnesti itu 30% lapas berkurang bebannya itu. Cukup besar 30% itu. Jokowi jadi hilang nggak pertanggungjawabannya karena di amnesti? Oh enggak dong. Jokowi kan pelakunya, bukan korban. Yang masuk penjara kan yang disebut korban. Jokowi mesti yang gantiin 30% itu masuk penjara dia. Itu logikanya. Gantian lah. Cukup dong Jokowi. Oh masih aja cawe-cawe. Dengan hormat, DPR. Dalam hal ini Puan Maharani, Anda pemimpin. Sumi Dasko, Anda wakil ketua DPR. Siapa lagi saya nggak tahu, nggak inget. Ya, yang saya ingat 2 orang itu. Anda bertanggung jawab. Dan juga ketua Komisi 3. Tegakkan hukum, panggil Kapolri. Mengapa laporan kita udah seminggu lalu bahkan jalan 10 hari ini tidak ada progresivitasnya? Dalam konstruk berpikir untuk debat intelektual bukanlah dengan memaksakan kehendak. Oleh karena itu saya membuat formulasi dengan bangun teori namanya Os Jubedil. Teori ini saya bangun tahun 2022 untuk pidato ilmiah saya dapati anugerah profesor di Asian University Malaysia tanggal 16 Juli 2022. Jadi kurang lebih 2,5 tahun sudah berlalu. Formulasinya adalah OS itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. OS ini adalah mekanisme berpikir ilmiah. Jadi di seluruh dunia pendekatan berpikir ilmiah mestilah mendasari kepada objektivitas, sistematis, dan toleran. Lawan kata objektif yang tidak ilmiah adalah subjektif. Kumaha aing we lah, menurut gua aja. Yang lain nggak peduli. Itu tidak ilmiah. Pasti ujungnya emosional dan lain sebagainya. Bagi kita orang-orang yang intelektual, artinya edukasinya ada atau terdidik, harus pendekatannya objektivitas. Maka pendekatan objektif ini harus ditandai dengan tidak boleh berpihak. Hari ini kita bicara Islam Kristen, saya Islam, nggak boleh saya berpihak sama Islam. Walaupun saya sudah yakini, tapi berpikirlah dengan membanding secara objektif. Maka objektivitas ini menentukan cara berpikir lanjutnya, apakah sistematis atau tidak gitu. Dari sistematis itu tahap demi tahap, nggak acak-adut, lawannya pasti acak-adut, nggak ada lompatan-lompatannya, tapi bertahap, maka melahirkan toleransi. Jadi toleransi itu adalah sikap menerima, mengakui
dan membenarkan yang objektif yang telah dijelaskan sistematis. Makanya toleransi yang paling top di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Surat Al-Kafirun. Sudah jelas orang itu diciptakan oleh Allah. Sudah jelas Allah yang kasih makan lewat rezekinya, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan lewat hujan. Banyak alam semesta yang sumber daya alamnya. Kemudian setelah tumbuh berkembang, orang itu menentang Allah, mengingkari Allah, tidak mengakui Allah. No problem. Sampai kepada lakum dinukum. Zat mana yang bisa seperti itu? Nggak ada kecuali Allah. Disitulah objektivitas yang luar biasa. Disitulah sistematisnya cara berpikir Quran itu yang Allah ajarkan. Disitulah sikap toleransi muncul. Tapi jahatnya rejim dunia barat dan sampai rejim di Indonesia ini mengkondisikan Islam itu intoleran. Dibentuklah BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang dimaksud terorisme pasti Islam. Nggak pernah kita dengar teroris Kristen, teroris Buddha, teroris Hindu. Jarang yang kita pasti dengar adalah teroris itu pasti identik Islam. Kurang ajar dari segi logika. Kan tinjauan kita logikanya. Jadi dalam perspektif logika, kondisional objektif yang sekarang berlaku secara sistematis kita tinjau dengan baik, mereka lah yang justru intoleran. Kenapa dituduh kepada kita? Di mana Islam ajarannya yang intoleran? Mau kafir aja boleh kok. Mau kafir, ini kafir kan karena versi kita. Boleh, nggak ada urusannya. Kasih makan tetap, diberi sehat. Itu Rahman. Nah, kalau rahimnya lain lagi, ente nggak dapat rahimnya, kasih sayang Allah. Itu perlu untuk orang-orang beriman. Nah, konstruk logika ini ilmiah. Kalau nggak ilmiah, bantah saya. Logika yang sehat ini objektif, sistematis, toleran. Nah, berpikir ilmiah inilah akan memunculkan, membentuk jiwa intelektual. Apa? Jubedil. Orang itu pasti jujur, benar, adil. Pasti. Exactly. Pertanyaan seriusnya, kenapa banyak orang yang nggak jujur? Kenapa banyak yang nggak benar? Kenapa yang banyak nggak adil? Karena dia tidak os. Cara berpikirnya tidak os. Tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Kumaha aing we. Menurut gua, kelompok gua, partai gua, yang lain sabeut teuing. Nah, itulah barbar, sebenarnya itu barbar. Dan konstruk berpikir yang kebalikan dari os jubedil itu dimainkan oleh iblis. Iblis ketika diminta oleh Allah sujud kepada Adam, menolak dengan kesombongannya. Apa kata iblis? Ana khairi minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Lihat kondisi hari ini. Dia siapa itu? Partai apa dia itu? Kita kan partai A, dia partai B. Hebat mana itu? Dia orang mana tuh? Padang, saya Sunda, Jawa, Batak, dan seterusnya lah, suku-suku itu. Merasa paling hebat. Itu cara berpikir iblis. Iblis dalam bentuk kelakuan sifat namanya setan.
dikambil dari kata syadid, artinya orang yang atau perbuatan yang keterlaluan, melampaui batas, itu setan. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya melampaui batas, sudah jelas 2 periode, minta 3 periode, itu setan itu orang, gitu loh. Saya nggak nyebut orang ya, tapi logika berpikir nggak bisa dihindari, bos. Nggak bisa dihindari logika itu. Belum cukup umur 40 tahun syarat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169 huruf R dan Q, untuk capres, cawapres harus minimal 40 tahun. Si Gibran belum 40 tahun, baru 36 tahun, dipaksakan jadi bisa karena ada si Paban Usman. Ini keterlaluan orang kayak begini. Inilah setan sebenarnya, gitu loh. Cuma kan orang nggak berani ngomong begitu karena nggak objektif, subjektif. Kenapa satu? Wah, bukan partainya sama dia. Wah, dia kan pimpinan, dia bos saya. Udah, pasti melewat. Pasti tidak tegak kejujuran dan kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin tegak pada orang-orang yang tidak berpikir os. Konstruk kepada bandingan tauhid dan Tritunggal. Mari kita jujur secara objektif. Brother Musa, MIM, kamu harus objektif. Jangan subjektif. Karena sudah memilih Kristen, lalu kamu bela mati-matian tanpa 3 hal. Tanpa ilmu, tanpa referensi, tanpa kitab. Nah, ini diajarkan dalam surat Al-Hajj. Ayatnya Al-Hajj ya, ayat 3 dan ayat 8. Ya, bisa ditawangin kalau di ini bisa. Di surat Al-Hajj ayat 3 dan 8 itu menerangkan harus dengan ilmu, kitab, dan referensi. Ya, terima kasih. Nah, dalam konteks kitab, ilmu, dan referensi diambil secara objektif. Konstruk Quran dengan surat Al-Kahfi 1-5 itu memuat konstruksi berpikir yang objektif, sistematis, toleran. Muatannya dari 5 ayat itu, surat Al-Kahfi 1-5, yang pertama diterangkan oleh Allah, aku turunkan Al-Quran ini yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Nggak ada bengkoknya Quran tuh, nggak ada kekeliruan Quran tuh, nggak ada. Statement Allah tuh objektif, bandingan fakta yang ada. Siapa yang bisa bengkok-bengkokin Quran? Nilai-nilainya mana? Sampai hari ini nggak ada. Quran terjamin kekeliruannya dan lain sebagainya tidak ada, sempurna. Nilai Al-Quran dalam konteks rentang waktu 1446 7 sekarang ya, tahun yang lalu. Tapi aktualitasnya hingga hari ini objektif, masih berlaku dan diimani oleh kurang lebih 2 miliar manusia di dunia ini yang beragama Islam, dari 8 miliar manusia. Poin pentingnya apa? Al-Quran itu exactly, no doubt, nggak ada keraguan. Baca aja jabaran Naujinnya, Al-Baqarah 1-10. Ya, tidak ada keraguan. La roiba fi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan. Nah, poin penting yang kedua, kalian di situ disebut oleh orang-orang kafir ini nggak punya ilmu. Saya bertarung, hari kita bertarung intelektual ya.
Saya nyatakan dari Allah, kalian ini nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Bukti nggak punya ilmu begini menurut Kafi. Ayat 4-nya itu berapa? Allah aja difitnah punya anak, itu memfitnah Allah itu. Kalau punya anak dengan Tritunggal ini serius ini, makanya saya marah. Bukan karena saya so jago, belagu, bukan, karena momentum waktu kalau ini lewat lagi persepsi itu. Udah, alhamdulillah. Maafkan saya kalau saya kasar. Jadi poin pentingnya adalah kalian ini Tuhannya difitnah. Kok Tuhan dibilang punya anak? Kurang ajar kalian ini. Sementara Allah bilang qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini konstruk berpikir yang intelektual, memberikan satu kecerdasan. Kalau kamu bertuhan, Tuhan itu harus absolut. Qul huwallahu ahad, nggak ada yang berhak disebut Tuhan kecuali Allah. Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Distinct. Allah tidak semisal dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Distinct dan unik. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad itu unik, bukan satu. Unik itu tak terbagi, tak terbilang. Kalau satu masih bisa dibagi, satu setengah-setengah. Nah, indikasi sesuatu yang bisa zat itu disebut Tuhan, dia harus absolut, distinct dan unik. Jadi gini, saudaraku Musa, saudaraku MIM. Siap. Dalam perspektif logika, jangan lupa ya, kita ini perspektifnya logika. Yang pertama, saya mengkritisi. Ada 30 poin tentang mengkritisi Tritunggal atau Trinitas ini. Supaya cepat ya. Yang pertama, mengacu kepada ajaran Trinitas ini dalam kekristenan menyatakan bahwa Tuhan adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dalam hal ini Yesus Christ, dan Rohul Kudus. Itu yang disebut Tritunggal. Konsep ini seringkali dianggap sulit dipahami secara logis. Bahkan tadi MIM menjawab, ada yang nggak bisa diterangkan. Kenapa nggak bisa diterangkan? Ya karena nggak ada ilmunya. Jangan pakai alasan-alasan lain-lain. Kalau lu punya ilmunya, lu bisa terangkan. Jelas, tegas. Kok mendasari kepada Aristoteles? Pertanyaan saya, apa sih konsep Aristoteles itu yang kau maksud tuh? Iya apa? Tritunggal. Ya gimana pengertiannya? Kok nggak jelasin dari tadi? Apa rumusan dari si Aristoteles itu? Coba cek ini dulu. Kalau ini bukan belum tanya, ini mau konfirmasi aja. Ya, konfirmasi. Mikrofon saya. Ya, fokus aja. Anda